Oke guys, jadi kali ini saya melawan orang Amerika lagi ya. One mind. Oke bro. Lawan yang sudah ketemu saya berkali-kali ini ya. Dan kalau saya moodnya lagi kurang bagus, biasanya saya yang kalah. Tapi kalau pas mood saya lagi bagus, bisa menang saya gitu. Jadi kita saksikan saja ya guys. Sebelum menonton jangan lupa mengeklik tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya. Sebagai bentuk dukungan terhadap YouTuber-YouTuber kecil seperti saya supaya lebih semangat kontennya, bosku. Oke? Oke. One mind melakukan penyerangan dengan pion. Saya mundur dulu, guys. Kemudian selanjutnya nanti saya membuka ini untuk membuka jalur untuk seter ke sini. Kemudian nanti ini mungkin bisa diputar ya. Wow. Dia maju ngusir kuda. Interesting, bro. Kalau misalkan saya ke sini, nanti dia bisa maju E5, dorong pion tengahnya itu. Jadi mungkin saya rasa maybe take aja ya, makan aja ya. Ini menarik sih, guys. Menarik. Sekarang supaya dia nggak maju E5 gimana caranya? Kalau saya E3, dia tetap E5 kan. Karena saya makan, dia makan, saya nggak bisa makan balik. Jadi saya harus gini supaya dia nggak E5. Nah, kemudian lanjutannya apa nih? Nah, ini dia tetap memperkuat dorongan E5 ya dengan gajah ke G7 itu. Dia tujuannya mau mensupport pion supaya bisa didorong ke E5. Nah, gimana caranya? Caranya adalah I must doing something. Saya harus melakukan sesuatu. Kayak gini saya punya ide gimana kalau E3 aja. Dia E5, saya gajah E2. Setelah itu dia E4, saya kuda H4. Bagus nggak? Makan, terus nanti seter makan sini. Menarik sih ya. Menarik sih. Gak apa-apa saya rasa ya. Boleh lah ya. Saya mau pikir E4 juga tapi kayaknya kok nggak meyakinkan gitu loh. Nah kayak gini kan, atau saya pin sini ya. Enggak ding, bahaya ya E4 nanti ya. Udah gini aja dulu. E4 kan saya bisa ke sini. Saya punya petak celah di sini, bisa masuk nanti kudanya kan. Ya saya pikir nggak masalah ya. Meskipun dia pionnya kuat di E4, tapi nggak masalah karena dengan dia push E4 juga ini membuka jalur buat peluncur saya ya. Jadi ada untungnya juga. Jadi dia nggak bisa menteri D6 juga kan. Kalau dia E4, saya ke sini, dia makan, saya makan, aman kan. Nah, sekarang ini nggak bisa kuda ke H4. Gimana kalau misalkan C3 dulu ya? Ya, C3 dulu saya rasa harusnya nggak apa-apa ya. Oke ya. White. Kalau lukir dulu gimana? Lukir dulu. Kayaknya kurang bagus ya, karena mungkin lukir panjang lebih bagus ya. Kalau lukir pendek kayaknya kok ini kan benteng di sini kan buat menguasai jalur sini kan, buat nyerang. Jadi saya rasa kayaknya C3 dulu. Habis itu ini juga nanti mungkin bisa ke sini ya. Ya memang star harus keluar kalau mau lukir panjang. Cuma keluarnya ke sini apa ke sini? Wait. Nah, kalau seperti itu, nah sekarang dia bisa dorong E4 karena saya nggak bisa ke sini. Ada kuda. Gimana kalau sekarang gajahnya ke sini supaya tetap bisa melanjutkan langkah kuda ke H4 ya. Ya. Jadi kalau dia E4 saya tetap bisa ke sini jadinya sekarang. Ini untungnya saya nggak lukir pendek ya. Kalau lukir pendek agak ketekan kayaknya. Jadi makanya saya pengen lukir panjang aja. Ntar ke sini terus lukir panjang. Kalau ke sini nanti dia kuda A5 terus saya skak sini dia C6.
mundur lagi. Jadi lebih baik sekalian langsung ke sini aja ya. Kalau ke sini nanti dia A6 gimana? A6 ya saya bisa ke sini terus dia bisa gajah F8 juga coy. Ya agak anus ya, keusir-usir ya. Tapi kan yang penting saya bisa lukir panjang dulu, Bro. Nah, kalau kayak gini sekarang A2 aja nggak masalah ya. Ya, langsung aja. Ya kan? Saya rasa nggak masalah harusnya. Dia makan, saya makan sini jret. Iya sih ya. Atau tadi menteri C2 kayaknya ngancam kuda ini juga boleh ya. Iya, boleh juga sih. Tapi gini juga bagus kayaknya karena langsung mengajak pertukaran. Oke, saya harus makan ini dulu ya. Dia makan, saya makan. Kalau enggak saya bisa mikir F3 juga nih, tapi lemah kayaknya ya. Kalau nanti yang lemah ini E3-nya lemah, pion ininya. Tapi maju, setelah itu saya bisa mundur sini sih. Menarik sih ini ya. Langkahnya menarik sebetulnya. Gimana kalau saya F3? F3 jelek tapi ya, nggak, kurang aktif ya. Gimana dong? Apa menteri sini dulu? Tapi kalau menteri A4 dulu, ntar makan nggak bisa lukir dong. Wah, F3 gajah F5 jelek ya. Nggak usah lukir, nggak apa-apa kayaknya ya. Nggak usah lukir, mendingan tapi saya juga nggak bisa lukir panjang sih. Kalau misalkan ini ke sini, saya lukir panjang, ntar ini peluncur nggak ada yang jaga. F3 gajah F5 E4 makan ya nggak apa-apa kayaknya ya F3 ya. Terus lah F3 aja lah, ini kan bisa balik sini mundur nanti. Kalau dia gajah F5 saya bisa push makan ini ntar bisa maju lagi D5 cerit, kuat, nggak apa-apa, itu kuat itu. Oke, nah ini E4 dulu, makan. Nah ini bisa D5 dorong. Ya beginilah cara saya berpikir ya. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa saksikan gimana sih cara saya berpikir kalau sedang main catur. Ya inilah saya sambil menjelaskan pemikiran saya. Kalau dia jalan ini saya ke sini, ini ke sini kayak gitu. Nah ini kan terpaksa dia kan harus mundur peluncurnya. Nah kalau dia mundur atau maju lagi balik ke G4 lagi. Kalau balik ke G4 tak biarin aja, saya biarin ini saya tetap konsisten dengan rencana maju situ. Karena kalau enggak ya bahaya, itu pion di D4 kena nanti. Kayak gini kan kuat guys. One Mind itu setahu saya ya, lawan saya ini rating tertingginya pernah 2600 lebih ya. Jadi ini bukan sedang di performa terbaiknya, tapi ya masih lumayan lah gitu. Karena kadang-kadang juga nyebelinnya di ICC ini kadang kalah sama cheater itu loh. Kalah sama cheater, jadi males. Kalau kalah lawan orang sih masih nggak masalah ya, tapi kalau kalah lawan cheater itu yang nyebelin gitu. Bukan karena kemampuannya sendiri gitu. Nah kalau kayak gini kayaknya saya lukir panjang nggak apa-apa ya. Lukir pendek maksud saya. Soalnya kalau lukir panjang malah nanti kena pin gajah H6 takutnya. Kayak gini udah nggak apa-apa kan, udah nggak ada kuda di sayap rajanya, sudah nggak ada kuda, jadi ketoknya nggak masalah harusnya ya kayak gini ya. Lagian pion di lajur H juga sudah saya tahan dengan peluncur, jadi harusnya nggak jadi masalah sih. Kalau lukir panjang malah agak ngeri loh.
Kalau dengan melihat struktur pion saya yang seperti ini, kayaknya enakan ke sini. Sambil supaya bentengnya nanti di lajur F kan bisa membantu penyerangan gitu loh. Oke. Nah, ini atau saya serang dulu, serang menteri ke sini dulu ya. Cus, menyerang pion ini dulu. Ini agak-agak butuh pertimbangan gitu loh. Apakah ini ke sini aja? Kayaknya sini lebih bagus ya, tapi kalau ini ke sini, cus. Gue serang dulu, tes. Lukir juga nyerang sih ya, Lukir nyerang loh, karena ini kan nyerang pion ini, ya kan sama-sama nyerang, menyerang ini diserang dua benteng sama peluncur, jadi kayak gini juga langkah menyerang juga gitu loh, jadi nggak masalah sih saya rasa. Karena tadi yang jadi pertimbangan saya kalau misalkan ini ke sini, ya sebetulnya nggak masalah ya, nggak masalah sih. Oke. Nah, kalau kayak gini saya mungkin bisa serang sini. Nanti diadu ya. Diadu malah. Dia mau nyekak di C5 kan? Mau nyekak di C5 mungkin B4 dulu. B4 dulu jaga biar nggak nyekak di C5. Terus mungkin nanti bisa serang sini. Cus. Oke, ini waktunya kayaknya attack deh. Serang dulu. Dia nggak bisa nyekakan ya, nggak bisa ke B6. Kalaupun misalkan bisa ke B6 pun ini ada siap-siap nutup sini udah saya siapkan gitu loh. Jadi nggak masalah. Nah, ini saya bisa dorong lagi, cus. Untuk melawan seorang one man ketika dalam kondisi prima, saya nggak ada masalah ya. Saya bisa ngatasi seorang one man ini. Dia makan, saya makan. Ini saya sudah unggul ini. Saya merasa begitu sih. Karena saya posisi menyerang. Dan dia cukup ke pressure ini ya. Ini kalau dia makan, saya makan, skak dia nggak bisa lukir. Dia terpaksa harus geser raja. Kemudian nanti kuda saya dari D6 bisa makan ini juga. Jadi ancamannya banyak ini guys. Menteri E6 misalnya, Menteri E6 tinggal saya makan aja, terus saya tetap masih punya serangan di sini skak. Saya padahal mainnya sambil ngomong-ngomong loh ya, tapi ternyata waktu saya menang loh. Dia kalah waktu. Oke, wait, apakah di sini ada langkah yang bagus? Saya sambil pikirkan ya guys ya. Apakah ini saya tinggal makan ini atau ada langkah yang lebih bagus? Misalnya saya mikir mungkin ini ke sini tapi masih belum bisa skakmat. Masih ada peluncur di G6 juga. Jadi atau ini ke sini. Tapi kayaknya simple aja ya, simple. Wait. Ini kalau makan pion E4 saya kena. Nggak bisa ya, kuda saya sedang menjaga pion. Berarti caranya gimana ini caranya? Dia kan rencana selanjutnya dia mungkin mau benteng ke D8, mau ngepin kuda saya ini. Jadi yang harus saya lakukan, kalau ini ke sini menteri D5, dia kuda B6. Dia kuda ke B6. Kalau saya terus ke sini bisa sih ya. Dia kuda A4 bro. Kuda A4 ngusir lagi, diusir lagi. Sementara saya seter di sini untuk melindungi kuda, saya cuma bisa balik ke sini lagi, nggak bisa jalan lain. Terus harus apa saya? Mungkin simple aja sih ini ke sini terus ditumpuk dulu ya. Benteng D1 dulu.
Benteng yang A ke D1. Mungkin ya. Atau maju pion ini buat ke sini. Agak bingung saya, tapi kayaknya kalau ini ya bagus ya. Ya wis E4 dulu lah. E4 terus ini mau ke sini ntar melindungi kuda. Kalau dia benteng ke D8 kan saya bisa ke sini. Ntar baru habis itu kalau kudanya sudah ada yang jaga, ntar kan saya bisa menteri ke B3. Iya sih, menteri B3 ya. Kalau misalnya menteri ke sini, dia tetap bisa kuda B6. Kuda B6 ini meskipun posisi pion saya udah di sini, tapi dia bisa kuda B6. Kalau saya makan jebret, dia benteng makan kuda saya. Benteng makan D6. Saya sih pengennya sebetulnya saya pengen ini ke sini dulu. Nah, ini bisa berani nih kalau kayak gini ya. Karena kudanya udah nggak bisa ke B6 karena kehalang pionnya sendiri. Saya sih pengennya ini maju, habis itu peluncurnya ke sini gitu loh. Jadi ada ancaman. Kalau tadi misalnya menterinya ke B3, nanti gajahnya yang di depan, bukan menterinya yang di depan gitu loh. Right, kalau seperti ini kudanya dijaga dulu sih, harus dijaga dulu atau C5. C5 makan dia bisa kuda kali C5 ya, tetap kena. Jadi kayak gini. Kalau C5 dia bisa makan, saya makan, dia bisa korban kuda kali C5 makan, terus kuda saya di D6 tetap kena. Ya, kayak gini saya rasa kuat ya. Saya harus mikir juga nih apa bagusnya ditumpuk lagi, tumpuk sini terus ini ke sini. Benteng yang satunya ke sini. Tapi enggak ya, karena benteng di sini kan bagus buat menguasai jalur ini. Jadi nggak boleh ke D kayaknya ya. Atau malah saya harus mindahin ini ke sini terus ke sini buat nambahin pressure di sini. Tapi kudanya sini. Jadi pertimbangannya banyak ya guys. Oh ini ke sini bagus. Tapi gajah ke F7 gimana? Gajah ke F7 tinggal mundur ya. Oh wait. Kalau kayak gini harus dijaga sih. Ya nggak? Wajib jaga nggak ini? Wajib jaga apa nggak wajib? Saya rasa bagus gini ya. Sambil tetap ini planningnya kan ke sini. Oh, ya sudah saya prediksi sih. Itu sudah masuk dalam dugaan saya itu ke situ. Manuvernya kemana ini dong? Ke sini dulu aja. Santai. Makan. Ini tinggal dijaga sini kan. Cerit aman. Makan. Aman kan? Waktunya dia habis, bro. Nggak kuat dia. Nah, itu ke situ. Udah, ke sini aja aman kan? Cerit. Oh, salah saya, bro. Salah, bro. Aduh. Wah, salah. Untung aja waktu dia habis salah ya. Kok terakhiran selalu salah saya ya, padahal